صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. تسبيح أو قراءة قرآن فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واستقل بجواب المؤذن فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلمات إلا في آلتين فقل بهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما نفع به وببركة علومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufikul hidayah, nikmat sehat wal afiat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi bersama di Majelis Ta'lim Al-Hadi pimpinan dari orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Syekh Habib Abdullah bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, Allah taala sehatkan badannya, begitu juga kepada Umi dari Pak Adina dan seluruh daripada guru-guru kita yang mengajar di Al-Hadi ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, berkahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati hadir pula di sini Al Ustaz Tuan Haji, ada Ustaz Cikit juga dan banyak lagi. Mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi ta'zim rasa hormat pada mereka semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam Jumat, malam yang berkah ini, malam menjadi Sayyidul Ayyam, sebagai pembuka daripada taufik hidayah untuk kita, agar di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita baca karangan Imam Al-Ghazali. Suatu saat beliau pernah mengatakan, contoh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala simpel, itu orang yang Allah taala bikin sibuk waktunya untuk melakukan amal baik. Ya. Nah, udah ketahuan, udah keciri banget kalau orang bagusan bilang, insya Allah kita pun termasuk daripada orang yang dikehendaki kebaikan. Bukan orang kaya yang banyak duit yang apa aja dia bisa beli, tapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang dipilih oleh Allah, dikasihi dan dicintai oleh Allah, yang dimana Allah Ta'ala bikin sibuk hari-harinya, khususnya malam Jumat ini untuk melakukan amal soleh. Dan begitu hebat amal yang kita lakukan di malam Jumat ini, kita membaca qasidah burda, pujian untuk Nabi Muhammad, wassalawat pada Nabi Muhammad, lalu kita tutup juga dengan salah satu perintah Allah menuntut ilmunya Allah walaupun sedikit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja tidak mengurangi istiqomah kita untuk baca kitab Bidayatul Hidayah. Yang kemarin ya sebelum puasa, kitab Bidayatul Hidayah telah sampai tentang bacaan daripada doa-doa. Kalau dengar kalau kita masuk masjid panjangnya luar biasa. Ya, yang hafal di sini cuma 2 doang, sedikit bahtiar. Ya, kita ini gak ada yang hafal. Ya, ini hafal nih sedikit nih, diem aja dia. Ya, tapi walaupun kita nggak hafal, kita udah pernah baca kitab ini, insya Allah ya kita mendapatkan sir daripada barokah kitab Bidayatul Hidayah. Makanya kalau dapat apa yang disampaikan, kalau kata Imam Ibn Ruslan,
Fa'amal walau bil usri kadzakati takhruj binuril ilmi min dhulumat. Amalkan apa yang kalian tahu, maka akan keluar cahaya, ya, cahaya terang daripada diri kita, ya, yang dapat menuntun kita daripada jalan atau suatu hal yang gelap. Kita dipilih untuk istiqomah nggak semuanya, tapi kalau kita mengamalkan apa yang kita dapat itu pasti bisa kalau kita mau paksain, ya nggak? Kalau buat istiqomah emang susah. Ini kita habis dapat doa, dapat ilmu, besoknya kita amalin itu bisa maunya kita. Tapi kalau buat istiqomah nggak semuanya. Ya, tapi kata Ibn Ruslan, walaupun seperempat daripada ilmu yang kita tahu barusan tuh, atau yang kemarin-kemarin diamalin walaupun cuma sekali, kita termasuk orang yang ngamalin ilmunya. Jangan dapat ilmu kita simpan aja, tapi kita nggak amalin. Walaupun kita belum bisa istiqomah, tapi kalau dapat ilmu langsung kita amalin, ya insya Allah kita terbilang daripada orang-orang yang selamat. Urusan istiqomah nanti Allah Ta'ala yang bimbing, karena sulit. Ya pantas kalau istiqomah disebut dari kata-kata ulama itu khairu min alfi karamah, lebih hebat, lebih bagus, bukan setara, lebih hebat dari 1000 karamah. Artinya sulit. Ya, untuk menjalankan istiqomah itu sulit. Nah, biar kita keluar dari kata-kata orang yang qain, yang hianat, itu setidaknya setiap dapat amalan kita langsung amalin, ya, walaupun cuma sesekali doang, ya, tapi paling enggak habis dapat langsung kita amalin. Insya Allah kita terhindar daripada golongan orang yang hianat. Nah di sini daripada faida faragta min doa fala tashtagil bila waqtil fardi illa bi fikrin aw tasbihin. Apabila kamu habis doa, ya, ketika masuk masjid kita doa dengan doa yang panjang tadi, fala tashtagil ila waqtil fardi, jangan kamu sibukkan dirimu sampai masuk waktu fardu. Makanya kemarin kata Imam Ghazali kita dianjurkan untuk datang ke masjid sebelum azan. Kalau belum qomat belum mau datang, ya enggak? Kadang ntar rakaat ketiga, apalagi kalau imamnya lama, ya. Jadi kalau Imam Ghazali perintahkan kita, menganjurkan kita untuk datang sebelum waktu fardu, ya, berada di masjid. Nah di sini beliau katakan kalau udah dekat masuk masjid terus kita udah baca doanya, fala tastajil, jangan kamu sibukkan ila waqtil fardhi, sampai datangnya waktu fardu. Anda pernah dapat keterangan dari kitab Tanqihul Qaul, siapa orang yang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid itu 40 tahun amal ibadah itu dikuburin. Itu kan umur belum sampai 40 nih. Ya 20 juga jarang, mungkin beberapa orang doang. Ente udah amal ibadah, ente talim, ente ngaji, masuk ke masjid idenya malah ngomongin dunia. Ngomongin dunia itu kata dalam kitab Tanqihul Qaul, ubita amaluhu 40 tahun. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Kalau orang kagak tahu gimana, Beb? Ya. Kalau orang yang nggak taunya dari pihak awam, kalau antum sekalian ini bukan orang-orang awam, ya. Kalian ini dituntut menjadi orang yang ngerti. Kenapa kita nggak dikategorikan sebagai orang awam? Karena kita tinggal di lingkungan yang banyak majelisnya. Jadi kita bukan orang-orang yang dapat uzur, ya nggak? Orang-orang yang dapat uzur itu orang-orang Papua tinggal di pedalaman menjarah ustadznya, atau orang baru masuk Islam. Itu ngomong masalah dunia, apalagi kalau sampai ngerokok. Ya, jangan. Anda tahu di sini banyak para perokok, tapi kalau bisa jangan di area masjid atau di musola. Jangan. Ada satu ulama wali yang pengen diminta doanya, semua orang mendatangin itu wali, sampai ada satu di dalam kitab Risalatul Muawana, wali yang mujabu dakwah, doanya di banyak banget dikabulin sama orang, dikagumin sama orang, dielu-eluin untuk didatengin. Tapi satu saat dia datang, akhirnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami pengen datang ke situ untuk menghampiri wali yang makbul, dia punya doa. Datang dari tempat yang jauh, pas udah dekat dia pulang lagi. Padahal udah face to face itu ame wali. Orang bilang nih itu udah ketemu contoh wali ini habis sehat, susah kan ditemuin. Ini buat datang ke sono jalan lagi. Jauh. Ini Abu Yazid Al-Bustami pengen mendapatkan nih karomah dari wali, datang tempat yang jauh, pas udah dekat, udah dikit lagi pengen ketemu, dipulang lagi Abu Yazid Al-Bustami. Ya, diceritakan kenapa? Kalau orang yang dikenal sebagai wali yang mujabu dakwah, doanya nggak pernah ditolak, itu ketika itu dilihat sama Abu Yazid Al-Bustami lagi buang balonnya atau buang reaki itu ke arah masjid.
Ya, bukan sengaja ngeludahin, bukan sengaja ngeludahin, ya. Bukan yang ngeludahin masjid. Ada bilang katanya ke tembok masjid, ada yang bilang searah dengan masjid, searah dengan tembok masjid, nggak sampai keludah. Abu Yazid Al-Bustami yang tadinya pengen dapat doa, minta doa darinya, ulang lagi. Dan dia mengatakan wa kaifa yu'man bi asrarillah malam yahfaz ala adabi syariah. Bagaimana Allah tuangkan syariat asrar daripada kewalian atau rahasia-rahasia Allah pada orang yang tidak bisa menjaga adab syariat katanya. Itu ngeludah. Yang gak ngeludahin masjid gak sengaja, apalagi sampai ada yang ngerokok. Ya, jadi kalau bisa jangan. Kalau emang lagi kumpul-kumpul, ente mau ngerokok juga, apa yang udah gatal di mulut, out. Ya enggak? Jangan di masjid atau di musola. Musola sama masjid itu sama kedudukannya. Sama-sama tempat buat ibadah. Ya, jadi yang besok-besok kalau yang kemarin-kemarin dimaafin. Tapi kalau buat yang sekarang, yang kemarin-kemarin dimaafin. Kalau yang sekarang, jangan lagi. Ya enggak? Itu kan ilmu namanya itu ya. Jangan. Itu rumahnya Allah. Itu rumah Allah. Walaupun Allah enggak di situ, ya, tapi kita yakin itu rumah Allah, harus kita jaga adab di situ. Nah, itu disuruh untuk apa? Untuk nunggu sampai waktunya fardu illa bipikrin. Nah, kalau udah ada di masjid nungguin waktu fardu, jangan ngomong yang lain kecuali bipikrin, kata Imam Ghazali, dengan tafakkur. Merenungi dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang pernah kita lakuin, kita tobat, ya. Jangan kita ceritain sama orang kalau dosa. Tapi kalau merenungi diri atas dosa supaya kita antisipasi nggak masuk lagi ke situ, bagus. Itu namanya menghisab muhasabah diri. Bifikrin atau tasbihin, atau dengan baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, baca tasbih. Ya, insyaallah itu berkah. Atau qiraati Qur'anin, atau baca Al-Qur'an. Kemarin tuh, ya, kemarin bisa hatam 1 bulan. Tapi kalau sekarang kagak ditengok lagi Al-Qur'annya. Lupa naruhnya di mana Al-Qur'an. Kalau kemarin tuh sampai dalam rumah itu bisa 3 Quran kali, ya, biar kagak ribet. Kalau lagi di ruang TV udah ada Quran di sini. Kalau sekarang bingung nyarinya di mana. Jadi Al-Quran itu dibaca cuma di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran itu kalamullah, ya. Semua zikir ente gak dapat sirnya, gak dapat taksir kalau ente itu gak paham maknanya. Tapi kalau baca Quran dengan membacanya dapat pahala. Ente baca zikir nih, wirid apa yang ente baca, hizib apa yang ente baca, ente nggak tahu maknanya, itu taksir atau dia punya faedahnya itu, kalau nggak dibarengi dengan hadirnya hati, itu nggak ada akarnya. Jadi harus tahu maknanya. Tapi kalau baca Al-Quran, ya, asal sesuai dengan tajwidnya, ente nggak paham maknanya, itu dapat pahala. Ya nggak? Kalau yang lain ente nggak tahu artinya, ya, ente nggak hudur, ente punya hati nggak khusyuk di saat lagi dikit, itu nggak ada faedahnya. Arti gak ada faedahnya itu taksirnya kurang, tapi tetap lebih bagus daripada dia bengong, daripada dia ghibah. Ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala gak bakal menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Zikir walaupun kagak ada maknanya, baik gak? Baik. Tapi kalau dari taksirnya kurang. Tapi kalau Al-Quran, walaupun ente gak paham maknanya, asal sesuai dengan makharijul hurufnya, itu dapat pahala. Qiraat Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 ain atau 1 lembar, ya, biar ente akrab sama Al-Quran. Karena Al-Quran mukjizatnya Nabi. Mukjizat yang paling agung bagi Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, kata Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, "Lau do'a alayya iqalu ba'iri la wajadtuhu fil Quran." Andai kata tali buat kontak enggak ada, aku pasti dapetin dalam Al-Quran. Bukan pas dibuka Quran ada talinya, enggak ada. Ente gak bakal nemuin. Kalau emang ada kayak gitu, ada bayarin jual Quran, jago banget. Ya enggak mungkin tuh. Artinya apa? Ruhania daripada tiap huruf-huruf Al-Quran itu ada magisnya, ada maziyahnya. Jadi kita baca Al-Quran dengan penuh khusyuk, ente harus tahu kunci-kuncinya tuh. Kalau orang al-hikmah tahu, lagi nyasar baca Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dulu ada kalau sering ke Tanjung Barat, buat naik kereta kan kagak bayar tuh anak dulu, ya, naik Pepso, naik kafe, naik di atas Theo tuh, ya, game pass, ya. Nggak takut deh malang tuh, ya. Ane dibilangin tuh dulu, ini orang tua dulu ngomong, ya,
Kalau lagi kebelet kita kagak punya duit, ya sampai kita pengen naik kereta biar agak kena marsinisnya atau kondekturnya tuh, kan kalau kena dibotakin tuh. Ane dapat satu amalan dari yang punya orang tua, ibu, ya ibu Ane dapat dari yang dulunya dari nenek, dari ibunya juga. Itu baca sumumumbukumun omyun pahum layak ilun, ada pahum layuk sirun, itu bacaan itu aja. Dan alhamdulillah beliau itu semua orang berderet, ya. Ada dimintain sampai disuruh jongkok. Pas giliran kita udah deg-degan banget. Tapi kita yakin kita baca hubungan omyun dilewatin aja, ya. Pikir karena pakai peci teman aneh kagak baca, ya dia pakai peci pakai koko, tetap kena. Pas aneh ya bukan ngerasakan, dipikir itu dia mungkin daripada satu mazia atau faedah daripada ayat-ayat Al-Quran. Makanya mukjizat yang paling mantap sama Nabi itu bukannya belah bulan menjadi dua atau apapun yang dimaksud dalam semua sirah Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling mantap itu adalah Al-Quran. Bagaimana biar dapat, ya kita faedah dari keutamaan Al-Quran, biar akrab sama Al-Quran. Paling kagak satu hari satu ain atau satu lembar. Gak bisa hati untuk melihat doang. Belum bisa, yang penting ada proses belajarnya. Jangan pikir gue gak bisa baca begini, gak bisa. Ya gak mesti, harus jago dulu baru dia mau baca. Ya gak? Dia baca, gak bisa. Yang penting sembari ngaji dia. Yang gak bisa bacanya lambat, ente liatin aja hurufnya. Liatin hurufnya, ngerasa kayak orang baca aja begitu. Baca udah satu, paksain. Gak bisa setiap habis sholat satu ain, satu hari, satu lembar atau satu ain. Insya Allah pasti ada keberkahannya yang kita rasain lambat tahun. Ya, jadi baca Al-Quran tuh sibukin di masjid, jangan ngobrol, jangan rebahan sini sono, nutik kipas ya. Kalau tukang kerotokan boleh dia kelilingan capek, biarin aja, jangan kata apa-apa. Ya, kalau itu jadi tukang rotokan juga pas nyari masjid aja. Iya nggak? Karena capek tuh orang, biarin aja. Kalau emang bisa jangan di dalam, jangan di dalam. Karena ilernya najis tuh. Ya, kan ada masjid, waduh masjid kayaknya pelit banget, kagak boleh tidur di dalam. Jangan ente suruh dulu, karena iler, ya iler orang yang tidur itu najis tuh. Ya, iler yang baunya, ada iler bau, iler nggak bau. Kalau iler yang bau tuh iler dari dalam tuh, orang tidur tuh, habis bangun tidur itu begini deh. Tapi kalau iler ngelihat makanan, ngeces itu tuh nggak najis. Yang bukan dari perut dalam, baru cuma dari liur mulut itu nggak najis. Ya, jadi kalau tidur ada masjid jangan tidur di dalam, jangan langsung ente bilang wah gua masjid koret banget, mau masjid capek banget. Ini masjid umat, jangan ente gituin. Kalau di pinggirannya boleh, silakan tidur boleh. Kalau di masjidnya ada karpetnya, kalau emang kagak ya jangan, itu lebih ikhtiar daripada ente nanggung dosa. Ya sejadah yang ente tidurin aja, orang yang sholat aja sholatnya nggak diterima gara-gara gitu. Ya, harus ada perhatian betul sama rumah Allah. Aida sami'tal adzan fi asna'i dzalik faqta ma anta fihi. Nah, ini yang udah jarang banget kita lakuin. Apabila kamu mendengarkan adzan fi asna'i dzalik, dalam pertengahan apa aja? Di sini pertengahan zalik ini artinya dalam saat kita tafakkur atau lagi tasbih atau lagi baca Al-Qur'an, faqta ma anta fihi. Berhentilah. Itu lagi zikir, lagi baca Quran, lagi tasbih. Ya, lagi tafakkur, bukan lagi ngobrol. Ada Al-Qur'an, ada azan nih, ente disuruh berhenti, fakta ma'an tadi. Tapi kalau sekarang, waduh, lagi ngobrol, saing-saingan. Ya baru banget tadi udah azan aja, gitu kan, nggak berhenti. Kalau dulu orang dengar azan udah kayak aku ditungguin dulu. Ya, kalau ente masih lanjut aja, nah ini bukan aneh nyuruh ente kan aneh begitu. Ya, aneh pun bisa sama kadang-kadang. Kan azan kan yang tahu-tahutan kan. Gua udah kemarin. Tadi gua habis azan ini gua tunggu nyampe habis nih. Reges azan lagi. Reges azan lagi. Di Al-Masduri udah azan. Di Al-Salama azan lagi. Ya, kapan selesai ngobrol nih lagi bisnis nih. Ya, yang pertama ente dengar enggak apa-apa. Kedua, ketiga kalau bagus ente tungguin. Cuman kalau ente lagi ngobrol lagi penting banget. Yang satu kali azan ente pertama dengar, tungguin sampai habis. Jangan ente lanjutin. Mang gua tadi ngomong lagi tafakkur, lagi tasbih baca Quran aja suruh berhenti, lagi ngobrol. Itu udah jarang banget. Ya enggak? Enggak pernah kita sekarang melihat tuh orang yang berhenti dulu,
Orang yang dengan adzan aja kalau lagi sholat Jumat yang pada diri nungguin adzan kelar aja kagak, dia langsung duduk aja, kagak tahiyat lagi nggak. Kalau orang dulu tuh kayak takut banget dengan adzan nih, masuk tuh dia ke masjid pas lagi adzan dia diri dulu nih, nggak duduk. Orang-orang sekarang mah kagak, susah nyari tempat ya. Kalau diri dulu nggak dapat tempat ya orang dia duduk aja tahiyat kagak, tajuban sama adzan kagak. Kenapa? Karena kurang ngaji, bukan kurang lagi kagak nggak ngaji. Yang dipikir Jumat itu wajib sama dia, sholat 5 waktu kagak pernah ditoleh sama dia. Ya, rugi orang kayak gitu. Akhir zaman nih udah dikit lagi nih. Ya, akhir zaman. Kalau kita nggak tahu, nggak kenal siapa diri kita, apa yang mesti kita bawa nanti menghadap Allah, rugi serugi-ruginya. Ente mati cuma 2 pilihannya, neraka kalau kagak surga. Jadi tanah aja itu nggak bakalan bisa. Orang kafir nanti minta ya laitani kuntu turaba nggak bakal bisa. Emperan neraka kagak bisa. Jadi tanah nggak bisa. Pilihan cuma 2, surga atau neraka. Itu udah pilihan tuh. Ente mau masuk surga, ikutin jalur surga. Neraka, ya tungguin nanti. Ya, cukup ya segitu ya. Washtagil bijawabil mu'adzin, dan kamu sibukkan dirimu untuk menjawab orang yang ada, menjawab dengan ucapan apa yang diucapin sama mu'adzin. Dan nanti ada terusannya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع عدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب والآل والأصحاب عدد تأسسوا بي والحمد لله بالبدء والتناهي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقنعتي وتلهمني رشدي وترزقني علما اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وذلتي
وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول لتشرح لي صدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحكي بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وسيئتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحكيم وشر بذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحزن الخواتم وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي. Sebelum kita akhiri, kita baca surat Al-Fatihah. Sekalian Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang Allah taala ridhai, dan satunya Al-Fatihah kita tujukan kepada Sahibul Haul Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, cucu daripada pengarang Syamsul Durar yang katanya juga bertepatan pada malam ini, dan Sahibul Haul yang katanya enggak jadi ya, Al-Imam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang. Maka Allah Ta'ala jadikan bacaan surat Al-Fatihah, Allah jadikan pahala ini untuk kemuliaan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan barakat dan karamat rahmat buat kita semua. Yang mana punya hajat pasti di antara kita, yang pengen lamar kerjaan ya, yang rezekinya lagi picik atau banyak urusan, yang lagi sakit, Allah Ta'ala jaga dari semua apa yang kita takutin ya. Mudah-mudahan dengan barakat surat Al-Fatihah kita tujukan kepada Sahibul Haul Al-Habib Husain bin Abi Bakar Idrus Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabul, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala man wa aslafana salihun wa ajdatuna salihun. Allah yadkhilna fi yadihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim wa alsinatana fi alsinatihim. Al-Fatihah ala diniyatin salihah bil ahmadati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil susul al-habib sahibul wal kutub al-habib Husain bin Abi Bakar Idrus wal wal habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Allah Ta'ala تجعل الرحمة والمغفرة وينفعنا علينا من بركة إمدادهم وصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين.